Pahlawan Nasional 10 November 2020 dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada peringatan Hari Pahlawan, pemerintah juga memberikan gelar pahlawan kepada 6 pejuang kemerdekaan. Berbeda dari tahun sebelumnya, upacara Hari Pahlawan kali ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan di tengah pandemi Corona. Upacara Hari Pahlawan Nasional 10 November 2020 dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam peringatan Hari Pahlawan, Presiden dan jajarannya juga melakukan tabur bunga dan ziarah ke makam pahlawan. Pada peringatan Hari Pahlawan, pemerintah juga memberikan gelar pahlawan kepada 6 pejuang kemerdekaan. Para pejuang yang diberi penghargaan atau gelar pahlawan adalah Sultan Ba'abullah dari Maluku Utara, Mahmud Singgire Rumangesan Raja Sekar dari Papua Barat, Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo dari DKI Jakarta, Arnold Mononutu dari Sulawesi Utara, Sultan Muhammad Amin Nasution dari Sumatera Utara, dan Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi dari Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati Hari Pahlawan, Kementerian Sosial mendatangi rumah pelaku sejarah perjuangan 10 November, Letjen Purnawirawan Suryo Wiryo Hadiputro yang telah berumur 103 tahun di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Perasaan bahagia timbul saat veteran sejarah tersebut di kediamannya didatangi oleh rombongan Kementerian Sosial. Veteran berusia 103 tahun ini bahagia menerima tamu di kediamannya di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Letnan Jenderal Purnawirawan Suryo Wiryo Hadiputro adalah salah satu saksi sejarah yang turut ikut tempur melawan penjajah Belanda dengan menggunakan bambu runcing untuk menumbangkan musuh-musuhnya. Atas pengabdiannya terhadap negara, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Suryo Wiryo Hadiputro diberikan penghargaan oleh sejumlah Presiden Republik Indonesia dari Presiden Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Dalam kunjungan pahlawan veteran tersebut, Kementerian Sosial memberikan sejumlah bantuan berupa sembako, alat elektronik, hingga alat kesehatan untuk pahlawan yang sudah sepuh tersebut. Usianya sudah 103 bahkan 104 tahun. Nah, ini luar biasa sebagai pejuang. Dia bisa berusia sampai pada 103 mau 104 tahun tapi dalam kondisi sehat. Dan tentu ini menjadi motivasi kita semuanya, menjadi inspirasi, semangat dari kejuangan yang ditanamkan oleh para pejuang dan juga pahlawan nasional. Tidak akan habis ya, ke depannya tetap ada, dan semua elemen-elemen yang ikut berjuang untuk kemerdekaan ini dan juga berjuang untuk keutuhan negara kita ini selalu dihargai oleh pemerintah. Pemerintah berharap semangat para pahlawan dapat ditiru masyarakat, terutama saat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Memperingati Hari Pahlawan yang ke-75, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara di halaman kantor. Pahlawan sepanjang masa merupakan tema besar yang diusung oleh pemerintah Provinsi DKI tahun ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara Hari Pahlawan di halaman kantor Pemprov DKI Jakarta. Upacara dihadiri para pejabat dan staf jajaran Pemprov DKI dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hari Pahlawan kali ini mengusung tema Pahlawanku Sepanjang Masa. Kalau dulu para pahlawan kita berjuang, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan sekarang di masa pandemi ini kita berjuang melawan COVID-19.
saatnya kita bersatu, saatnya kita gotong royong, saatnya kita bersama saling melingisi, saling melengkapi, saling membantu sesama ya. Saat upacara, masyarakat diimbau tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Yuda Triprasetyo, iNews melaporkan. Ya, masih dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional, Panglima Kodam Jaya membagikan sembako kepada pahlawan perang lanjut usia, yakni veteran dan purnawirawan di Komplek Polisi Militer Angkatan Darat Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, pemberian bantuan ini mengingatkan jasa para veteran dan purnawirawan serta membantu pahlawan tersebut yang mengalami kesulitan ekonomi serta di tengah COVID-19. Panglima Kodam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mendatangi satu persatu rumah para veteran dan purnawirawan yang sudah sepuh dan mengalami gangguan kesehatan. Pangdam Jaya membagikan 127 sembako dan 66 alat kesehatan seperti kursi roda, tongkat, kacamata, dan alat bantu dengar untuk para veteran dan purnawirawan yang sudah lanjut usia. Veteran yang dibantu mengapresiasi para prajurit TNI yang masih mengenang jasa para pahlawan ini. Pahlawan, tadi saya mendampingi Bapak Presiden ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kemudian saya ke komplek Umat Para. Di sini banyak purnawirawan sesepuh-sesepuh. Ya, kami ajang sana, kemudian melihat kondisinya beliau-beliau yang dulu para pejuang-pejuang kita, ya kita junjung tinggi atas jasa-jasa selama melakukan perjuangan untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan kami dari Kodam Jaya memberikan santunan kepada para purnawirawan, para veteran-veteran. Rasa syukur kami kedua kepada Panglima, beliau telah memberikan sumbangan, bukan sekedar sumbangan itu. Yang saya adalah kesan beliau sangat berbesar jiwa. Beliau tidak semua jenderal begitu. Beliau sangat mulia sekali, menghargai pada kaum sepuh. Di sini ada veteran, ada Kopabri, udah banyak. Ribuan warga Armenia mengamuk dan menghancurkan kantor Perdana Menteri usai kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik di Nagorno-Karabakh. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.